Tolak hilirisasi, Prabowo ancam tarik saham RI di IMF. Direktur IMF mingkem, BRI beri perlawanan keras. Seperti yang kita ketahui bahwa IMF pernah mengeluarkan sebuah artikel terkait larangan ekspor yang diterapkan oleh Indonesia yang dianggap merugikan negara lain. Tentu saja pemerintah Indonesia memberikan respon tegas terkait hal tersebut. Bahkan pemerintah Indonesia membeberkan bahwa kemitraan serta program yang diusung oleh Presiden Joko Widodo di kala itu memberikan dampak positif yang sangat nyata bagi Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya program hilirisasi yang diusung oleh pemerintah Indonesia terus mendapatkan berbagai tekanan dari pihak asing. Mulai dari gugatan Uni Eropa di WTO yang terbaru artikel IMF yang mendesak Indonesia mencabut kebijakan tersebut. Maka dari itu pemerintah pun memberikan respon tegas terhadap lembaga keuangan dunia tersebut karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah mendapatkan sejarah kelam dari IMF. Krisis moneter tahun 1998 seolah menyisakan luka di benak masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa IMF menjadikan Indonesia sebagai pasien malpraktek. Karena bukannya mengalami perbaikan secara ekonomi, justru perekonomian Indonesia di kala itu mengalami keanjlokan yang sangat luar biasa. Dan beginilah respon tegas pemerintah Indonesia terhadap IMF yang sekarang mengeritik hilirisasi. Hilirisasi melahirkan keuntungan yang sangat luar biasa, maka dari itu pemerintah melalui Menteri BKPM mengatakan IMF jangan ngawur-ngawur, kata Bahlil. Bahkan Kementerian Investasi mencatat sejak diberlakukan kebijakan hilirisasi pertumbuhan penciptaan tenaga kerja Indonesia tumbuh di atas rata-rata. Begitu juga dari sisi pendapatan negara ikut mencapai target di 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021 pendapatan negara mencapai 3,1 triliun. Target dari pemerintahan Indonesia terus tercapai, bahkan lebih dari target yang ditetapkan. Maka dari itu, apakah harus kebijakan seperti ini dihentikan? Maka dari itu, Bahlil Lahadalia mengatakan, yang tahu pendapatan negara tercapai bertambah atau tidak bukan IMF, tapi pemerintah Republik Indonesia. Jika IMF terus ngeyel menolak hilirisasi, bukan tidak mungkin pemerintah Indonesia membatasi kemitraan dengan lembaga keuangan tersebut, bahkan sampai bisa menarik saham. Yang harus dicatat adalah pemerintah Indonesia tidak tunduk pada pihak manapun selagi itu demi kebaikan negara. Tolak hilirisasi, Prabowo ancam tarik saham RI di IMF. Direktur IMF mingkem, BRI beri perlawanan keras. Seperti yang kita ketahui bahwa IMF pernah mengeluarkan sebuah artikel terkait larangan ekspor yang diterapkan oleh Indonesia yang dianggap merugikan negara lain. Tentu saja pemerintah Indonesia memberikan respon tegas terkait hal tersebut. Bahkan pemerintah Indonesia membeberkan bahwa kemitraan serta program yang diusung oleh Presiden Joko Widodo di kala itu memberikan dampak positif yang sangat nyata bagi Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya program hilirisasi yang diusung oleh pemerintah Indonesia terus mendapatkan berbagai tekanan dari pihak asing. Mulai dari gugatan Uni Eropa di WTO yang terbaru artikel IMF yang mendesak Indonesia mencabut kebijakan tersebut. Maka dari itu pemerintah pun memberikan respon tegas terhadap lembaga keuangan dunia tersebut karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah mendapatkan sejarah kelam dari IMF. Krisis moneter tahun 1998 seolah menyisakan luka di benak masyarakat Indonesia.
masyarakat Indonesia menganggap bahwa IMF menjadikan Indonesia sebagai pasien malpraktek. Karena bukannya mengalami perbaikan secara ekonomi, justru perekonomian Indonesia di kala itu mengalami keanjlokan yang sangat luar biasa. Dan beginilah respon tegas pemerintah Indonesia terhadap IMF yang sekarang mengkritik hilirisasi. Hilirisasi melahirkan keuntungan yang sangat luar biasa, maka dari itu pemerintah melalui Menteri BKPM mengatakan IMF jangan ngawur-ngawur, kata Bahlil. Bahkan Kementerian Investasi mencatat sejak diberlakukan kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja Indonesia tumbuh di atas rata-rata. Begitu juga dari sisi pendapatan negara ikut mencapai target di 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021 pendapatan negara mencapai 3,1 triliun. Target dari pemerintahan Indonesia terus tercapai, bahkan lebih dari target yang ditetapkan. Maka dari itu, apakah harus kebijakan seperti ini dihentikan? Maka dari itu, Bahlil Lahadalia mengatakan, yang tahu pendapatan negara tercapai bertambah atau tidak bukan IMF, tapi pemerintah Republik Indonesia. Jika IMF terus ngeyel menolak hilirisasi, bukan tidak mungkin pemerintah Indonesia membatasi kemitraan dengan lembaga keuangan tersebut, bahkan sampai bisa menarik saham. Yang harus dicatat adalah pemerintah Indonesia tidak tunduk pada pihak manapun selagi itu demi kebaikan negara.